Iya Negative iya. thinking, overthinking yang kemudian, bisa berlarut-larut itu yang akhirnya akan mengganggu dalam hubungan, interpersonal dengan seseorang. Mungkin masa-masanya kita tuh dekat geng-gengan Mmm. atau mungkin ada kelompok-kelompokan gitu. Mhm. Itu udah masuk berarti ke BPD tadi gitu, dengan mungkin merasa takut ditinggalkan teman, "Wah kok temen gue nggak ada lagi?" Nah itu udah masuk berarti Teh ya? Kalau minum obat berarti aku jadi candu, jadi Mmm. terus-menerus aku harus minum obat seumur hidup. Nah, ini kan kembali diedukasi bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat RSUD Kota Padang Panjang. Kembali bersama saya Dani Permana Putra di podcast RSUD Kota Padang Panjang. Banyak sekarang yang mengatakan kalau sedikit kayaknya aku gangguan kejiwaan deh, sedikit aku gangguan kepribadian deh. Jadi kita bingung sebenarnya gangguan kepribadian itu seperti apa gitu. Apalagi khususnya untuk masyarakat ataupun sahabat sehat nih yang baru-baru beranjak awal dewasa. Nah, sekarang saya bersama dengan psikolog dari RSUD Kota Padang Panjang bersama Ibu Roro Sri Nurhayati SPSI, psikolog. ya. Benar, Ibu ya? Saya panggil Teteh nih. Panggil Oh, Teteh iya. aja kali ya. Boleh, Oke, Teh ya. boleh, Sehat ya? boleh. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah ya, iya. Teh ya. Ini kayaknya Teteh semangat sekali nih pagi hari ini ya. Harus semangat. Oke, Teh, banyak banget nih yang bilang gangguan kepribadian, apalagi gangguan kepribadian ambang. Karena kan orang sedikit-sedikit, aduh kayaknya aku gak kena gangguan kepribadian deh. Kayaknya kamu gangguan. Sebenarnya apa sih Teh sebenarnya gangguan kepribadian ambang Iya, ini? pada saat ini memang banyak ya, Hmm, ahli, menemukan gitu ya, menemukan pasien sehingga banyak yang didiagnosa itu adalah gangguan kepribadian ambang. Jadi gangguan kepribadian ambang itu adalah gangguan kepribadian di mana seseorang, dipengaruhi oleh cara berpikir tentang dirinya dan hmm, kemudian cara berpikir tentang orang lain. oke. Nah, itu biasanya mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya nih, aduh Hmm, kayaknya udah Dani nih kayaknya marah deh sama aku gitu. Aduh kayaknya dia kemarin nggak negur aku deh gitu, misalnya gitu ya. hmm. Nah, dengan itu kan overthinking ya, Iya negative iya. thinking, overthinking yang kemudian, bisa berlarut-larut itu yang akhirnya akan mengganggu dalam hubungan, eee, interpersonal dengan seseorang gitu. Hmm, Nah, itu biasanya banyak terjadi ya di iya. masa remaja. Hanya di masa remaja itu sebelum, usia 18 tahun, Hmm, itu biasanya belum ada kepribadian yang terbentuk karena maksudnya kepribadian yang menetap. iya iya. Nah, karena kepribadian yang menetap itu di umur 18 tahun. 18 Nah, ya. ya gitu. Jadi biasanya, gangguan kepribadian ambang itu orang singkat dengan BPD. BPD. Gitu. BPD itu adalah borderline personality disorder. Jadi Disorder. kalau ada orang, "Kamu BPD ya?" Misalnya gitu ya. Nah, itu Hmm, sebetulnya adalah kamu mengalami gangguan, kepribadian ambang. Jadi singkatannya adalah BPD. BPD gitu ya. Itu gejala awalnya seperti apa sih Teh? Gejala awalnya itu biasanya ada Hmm, perubahan mood yang swing ya, hmm, sehingga terkadang sebelum sampai BPD, diagnosanya bisa mengarah ke bipolar. hmm, Jadi, kompleksitasnya nanti bisa ke arah sana. Terus kemudian, selain, dari mood-nya yang swing, hmm, kemudian ada dari segi, relasi sosialnya yang sulit untuk dipertahankan. Karena, misalnya orang kan nggak mau ya, hmm. terus-terusan punya temen yang punya Iya iya overthinking, iya. kayaknya orang ini, takut ditinggalkan, ingin diperhatikan terus Hmm, gitu ya. Nah akhirnya, dia merasa bahwa, aku kayaknya akan ditinggalkan nih oleh orang-orang. Nah ini hmm, akan mengganggu, aku nanti nggak punya temen, aku kesepian. hmm, Nah di saat seperti itu mereka emosinya mulai menurun, cemasnya hmm, berlebihan. hmm. Nah sehingga, akan mengganggu pola tidur, pola makan, pola hidup gitu. Gitu. Berarti saya dulu juga pernah ya Teh ya, dengan apalagi pada umur-umur 20-an, Mhm, 20-an ke atas gitu kan. iya, Mungkin masa-masanya kita tuh dekat geng-gengan mmm, atau mungkin ada kelompok-kelompokan gitu. mhm, Itu udah masuk berarti ke BPD tadi gitu, dengan mungkin merasa takut ditinggalkan teman, "Wah kok temen gue nggak ada lagi?" Nah itu udah mmm. masuk berarti Teh ya? Onset-nya ya, jadi Hmm, perilaku yang klinisnya itu kan harus ada beberapa bulan.
Jadi nggak serta-merta, makanya biasanya ahli akan bertanya gejalanya sudah muncul sejak kapan. Nah gitu. Jadi kalau misalnya gejalanya sudah muncul 6 bulan gitu ya, atau sebulan atau 6 bulan gitu kan. Nah ini maka kemungkinan besar itu didiagnosa BPD gitu. Jadi salah satunya adalah ketakutan akan ditinggalkan dan kemudian melukai diri sendiri. Melukai diri sendiri, kalau zaman anak sekarang itu saya baru tahu istilah barcode. Nah, jadi barcode itu kalau dulu kan ini ya, apa namanya itu? Nyilet ya. Nyilet ya. Jadi sekarang silet itu namanya barcode. Barcode ya, ada barcode. Tanda lagi. Iya, jadi orang BPD itu akan kesulitan untuk mengekspresikan emosinya. Dia nggak bisa ngomong terus terang karena takut orang meninggalkan dirinya, tapi dia merasa cemas akan sesuatu yang misalnya tentang citra diri gitu ya. Nah, akhirnya dia hanya melukai diri sendiri, tapi melukai diri sendiri ini ternyata tidak hanya membarcode saja atau self harm ya, kalau orang itu self harm, tapi juga bisa ngejodotin kepala atau melukai dengan yang lainnya itu juga bisa. Tapi intinya melukai diri sendiri. Mungkin sedikit curcol juga lah, curhat kepada Teteh gitu ya. Waktu itu pernah sebenarnya gini Teh, nggak melukai mungkin belum pernah, dan itu pernah setahunan ngerasakan seperti itu, di mana teman-teman saya waktu itu ya Teh itu emang pergi, waktu pergi emang down banget waktu itu, emang saya merasakan down sampai akhirnya waktu itu yang saya rasakan pernah pergi kemana gitu ke satu tempat yang saya tuh pengen sendiri aja mencoba sendiri, dan kalau melukai mungkin sampai tidak pernah, tapi itu masuk nggak kira-kira? Kalau maksudnya masuk apa nih? Masuk nggak ke BPD tadi gitu? Tapi dia nggak lukai badan gitu? Bisa aja, bisa. Jadi makanya tadi melukai diri sendiri itu nggak harus melukai badan gitu ya, nggak harus melukai badan. Nah itu bisa juga didiagnosa BPD. Jadi biasanya yang ditanyakan itu adalah triggernya apa, copingnya bagaimana, kemudian apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, dan apa yang dilakukan. Gitu. Seandainya udah seperti itu nih Teh, yang namanya orang pasti akan psikolog nih, kan langsung ngelapor ke Teteh dong. Psikolognya kesannya yakin nih gue seperti itu, yakin aku seperti itu gitu. Yeah. Itu bagaimana pengobatannya? Langsung ke Teteh atau gimana dulu? Nah, begini, kalau misalnya memang dia masih bisa dibantu dengan psikososial dari mengekspresikan emosinya, itu saya punya pasien yang sampai hari ini dia nggak mau ke psikiater. Jadi pasien saya BPD udah mulai beragam. Yang pasien saya ini sudah sering saya, ya udah kalau lagi down, saudara boleh ke psikiater. Aku nggak mau minum obat gitu, karena ternyata stigmanya adalah kalau minum obat berarti aku jadi candu, jadi terus menerus aku harus minum obat seumur hidup. Nah ini kan kembali diedukasi bahwa tidak semua BPD harus seumur hidup minum obat. Nah, kalau misalnya memang mereka sudah bisa mengatur emosi, kemudian bisa mengatur sosialnya, pikirannya, itu obat itu lama-lama akan turun dosisnya. Nah, yang berhak menurunkan dosis itu adalah dokter jiwa atau psikiater, gitu ya. Jadi psikolog sendiri tidak punya kewenangan untuk udah kamu berhenti aja. Nah, itu tidak punya kewenangan. Bahkan si pasien sendiri pun itu tidak punya kewenangan. Tapi ternyata di lapangan mereka berpikir bahwa obat ini akan aku konsumsi seumur hidup. Nah, sehingga BPD itu harus sejalan dalam pengobatannya antara psikolog dengan psikiater. Jadi psikiater adalah membantu dari internalnya, dari tubuhnya, sedangkan psikolog adalah membantu dari psikososial, bagaimana cara mengatur emosi, bagaimana cara mengatur pikirannya, sehingga sosialnya juga akan semakin baik gitu. Itu berarti pengobatannya tadi ya. Sekarang kalau seandainya tidak diobati gitu, atau tidak di istilahnya apa ya, terapi ya atau gimana ya, ada komplikasi-komplikasi tertentu atau mungkin bisa tambah ke level atas? Iya, bisa ke level atas gitu. Bisa ke bipolarnya, bisa ke ADHD-nya, macam-macam itu nanti gitu. Jadi memang harus segera. Dan kemudian untuk BPD ini, karena dia takut ditinggalkan oleh orang lain, sebetulnya butuh support system. Siapa support systemnya? Bisa teman terdekat, bisa keluarga gitu. Nah mereka harus tahu. Tapi sejauh ini saya punya pasien yang tidak ke psikiater,
itu up and down, tapi lama-lama karena ini kan rentang waktunya bisa lama ya, bisa menahun dia untuk pergi berobat ke psikolog sama psikiater. Nah, pernah satu saat dia hanya kebetulan manggilnya Teteh juga ya, karena Iya, Teteh. kami sama-sama Sundanis ya. Jadi Teteh aku mau konsul dong katanya. Boleh. Dia konsul hanya untuk menangis. Jadi waktu itu dia nangis, udah selesai menangis, udah Teh aku udah kelar. Oke, nggak apa-apa. Curhat Gitu. berarti ya. Nggak curhat, dia cuma nangis Konsul aja. gitu, oh gitu. Jadi dia cuma Teh aku gini-gini, oh nangis gitu kan. Oke, saya nggak nanya, nggak ngomong, nggak apa sih, cuma liatin, saya dengarkan. Kemudian setelah dia selesai menangis, kayaknya aku udah puas nih nangisnya. Oke, ada yang mau diceritain? Enggak, aku cuma pengen nangis aja. Oke, nggak apa-apa. Nah itu psikolog sampai seperti itu gitu. Tapi ada juga yang memang bertubi-tubi untuk bisa menceritakan. Nah BPD ini karena up and down, jadi mereka sendiri harus mulai menyadari bahwa situasi apa sih yang bisa membuat aku tertrigger, gitu. Makanya mereka ini kalau kita loncat ya. Jadi kalau misalnya mereka yang memang pengen di terapi itu ada istilahnya dialectical behavior therapy atau DBT. Nah, itu bagaimana mereka mengatur tentang emosinya. Jadi kalau lagi marah, lagi sedih, kan itu kalau sedih banget gitu ya, bisa berminggu-minggu. Jadi kalau saya punya pasien itu sampai aku kayaknya minggu kemarin lagi nggak asik nih gitu. Kenapa? Aku nangis terus gitu. Nangis itu bisa berhari-hari gitu, terutama dalam kondisi yang sendiri ya. Karena mereka nggak mau kesepian. Jadi dalam kondisi sendiri itu mereka bisa nangis sampai berjam-jam. Dan kemudian mereka berusaha untuk menenggelamkan dalam situasi yang sedihnya ini. Nah, kalau sudah seperti itu, saya meminta pasien untuk, kalau kamu belum sempat ketemu dengan saya, kamu tulis jurnal. Jadi jurnal itu gunanya untuk mengekspresikan emosinya, mengekspresikan dorongannya, agar tidak terjadi self harm, gitu. Agar tidak terjadi emosi yang berlarut-larut, begitu. Dan ternyata cukup efektif ya, karena saya punya BPD ini beragam, ada yang nggak kooperatif, ada yang kooperatif. Kalau kooperatif itu memang perubahannya cukup signifikan. Kan psikolog itu nggak harus selalu memberikan solusi, tapi bagaimana mereka atau si pasien ini bisa insight ya. Nah itu sih. Nah insight itu bisa didapat kalau pasien ini punya IQ-nya rata-rata atau di atas rata-rata. Tapi kalau yang di bawah rata-rata itu mau nggak bakalan ada insight. Jadi kita terus yang cekokin dia untuk ini loh yang perlu kamu lakukan. Terus ini kamu merefleksikan tentang perasaan yang sedih banget, kecewa, ketakutan, marah gitu. Ada pasien Teteh nggak sih yang seperti itu, yang susah banget buat digali gitu? Kalau susah digali enggak, tapi mereka susah keluar. Oh, maksudnya kenapa Teteh? Susah keluar itu karena sudah ada halusinasi auditori. Oh, nah bisa itu juga kan ya? bisa. Nah jadi itu kan harus pakai antipsikotik ya, yang diberikan oleh psikiater gitu. Nah jadi makanya komplikasinya nanti bisa ke level yang lebih tinggi lagi. Nah di situ support system sangat sangat kuat dibutuhkan oleh para BPD untuk bisa keluar dari situasi ambangnya itu. Teh, berarti kalau udah kita dengar gitu ya Teh, berarti apakah ada hubungannya bullying yang sekarang ini lagi marak nih di antara remaja-remaja? Bisa jadi nggak ke situ nanti ya Teh? Ya, rata-rata pasien saya semua BPD itu masa kecilnya pernah mengalami bully. Gitu. Benar ya? Ya, rata-rata. Jadi gini, ada satu pasien saya ini yang saya coba runut ke belakang. Masa kecilnya gimana, ayah ibunya seperti apa, pola asuhnya. Dia cuma gini tanyanya, apa hubungannya? Saya jelaskan, masalah psikologis itu tidak ada yang tiba-tiba. Misalnya kalau medis, makanannya coklat deh seharian ini, nggak usah gosok gigi, bisa langsung masalah giginya kan gitu. Kalau masalah psikologis ini enggak. Bagaimana umur 0 sampai 5 tahun tumbuh kembangnya, pola asuh yang diterapkan oleh orang tua itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi
saya edukasi bahwa ada hubungannya, ada kaitannya masa kecil dengan kondisi saat ini. Mungkin ayahnya otoriter, mungkin ibunya overprotective gitu ya. Nah, pasien ini sudah kurang lebih setahun lebih lah dengan saya, dengan rutinitas, dan kemudian akhirnya dia mulai mengaku ya, maksudnya gini, bener ya yang Teteh bilang ya, aku ternyata ini loh, masalahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan itu ada hubungannya dengan masa lalu. Nah, jadi ada unfinished business di masa lalu yang tidak terselesaikan, dan itu adalah tugas kita sebetulnya untuk membantu apa yang membuat dia seperti itu, gitu. Berarti faktor dari waktu kecil juga Ya. berpengaruh ya Teh ya? Iya, berpengaruh. Gitu. Gitu. Nah, sekarang kan udah terjadi seperti itu nih Teh. Untuk jangan deh sampai terjadi lagi, mungkin buat anak ataupun adik, ada nggak sih Teh? Pencegahan dini lah istilahnya. Oke, pencegahannya itu sebetulnya sederhana. Pada dasarnya kan kalau kita berbicara pola asuh, semua pola asuh itu baik. Hanya setiap pola asuh punya konsekuensi atau dampak. Contoh misalnya orang tua yang overprotective, maksudnya kan baik, ingin melindungi anak. Tapi ternyata anak tumbuh dan berkembang itu menjadi orang yang toleransi stresnya rendah. Gitu. Nah, kalau toleransi stres rendah sehingga dia mudah tergelincir ke penyakit psikologis. Penyakit psikologis kan cuma ada dua ya, ada psikotik, ada neurotik. Gitu. Nah, tinggal bagaimana kita memilih. Kemudian untuk yang otoriter juga kan bagus, anaknya biar disiplin. Yeah. Itu kalau kita berpikir positif ya. Nah, tapi ternyata dampak dari otoriter adalah anak tumbuh kembang menjadi pencemas, nggak percaya diri, takut salah dan lain sebagainya. Nah, itu juga mudah. Biasanya kalau misalnya toleransi stresnya itu sangat rendah, dia akan mudah tergelincir ke neurotik. Begitupun dengan neglected. Neglected itu berarti kan dia cenderung dibiarkan. Kalau sekarang ada istilahnya apa ya, saya salah lupa nih. Jadi satu memang paranoia. Jadi orang tuh yang paranoid. Kan sekarang zaman udah mulai gitu ya. Gimana, Nah, gitu gitu. Apalagi sekarang dengan IT, medsos, handphone, semua nge-blow up bebas, mengakses bebas gitu ya. Orang tua banyak yang curiga. Nah, ini juga sama. Nggak bagus juga. Nggak boleh. Jadi intinya adalah kepercayaan, komunikasi yang terbuka ya, komunikasi yang terbuka, kemudian belajar anak untuk asertif dalam berkomunikasi. Bu, kayaknya aku sambal ini nggak enak deh Bu, tapi aku mau makan deh, misalnya gitu ya. Nah, bagaimana cara si anak bisa mengemas bahasa itu terhadap orang tua, sehingga orang tua tidak tersinggung. Dan anak juga belajar untuk menghadapi bahwa oke, makanan yang ada saat itu ini, kamu suka nggak suka kamu bisa makan. Nah, itu kan situasi dan kondisi yang diajarkan semua lewat pola asuh. Begitu. Jadi kalau menerapkan pola asuh apa aja silahkan. Hanya kita sebagai orang tua harus lebih sadar tentang ini kayaknya anak aku jadi penakut gini, kenapa ya? Nah, itu harus segera dicermati, segera dicari tahu, diskusi dengan ahlinya, dan tidak googling di Google terus ditelan bulat-bulat. Nah, akhirnya apa? Self diagnose. Itu yang nggak boleh, itu yang bahaya. Karena kalau di googling malahan lebih tambah parah. Iya, ya. karena banyak juga BPD yang googling self diagnose. Gitu. Berarti dari kecil sudah harus ini banget lah Teh ya. Karena kalau boleh dibilang kalau sekarang nih Teh ya, kayaknya kalau untuk pola asuh ya Teh, itu kadang-kadang orang tua agak sedikit boleh dibilang itu berdebat dengan orang tua atau neneknya mungkin malah gitu, nenek kakeknya gitu, karena mungkin bagi orang tua ya udah terserah aja gitu. Sementara dibagi nenek kakeknya ya silakan, nggak boleh seperti itu. Mungkin bisa kayak gitu juga kali ya kalau kita lihat ya. Bisa. Makanya kalau kita mau memberikan peran kita pada pihak ketiga itu perlu mensinkronkan pola asuh. Jadi pola asuh ayah ibu harus sama dengan pola asuh pihak ketiga, kakek nenek ya misalnya, atau babysitter atau siapapun itu deh gitu, pihak ketiga itu harus sama. Harus sama. Oke deh. Yang terakhir Teh, pesan dan kesannya nih buat sahabat sehat RSUD Kota Padang. Apa ya pesannya? Pesannya adalah menjadi diri sendiri, kemudian mulai awas dengan
setiap stimulasi yang bisa membuat kita tertrigger dengan adanya gejala-gejala di PD, karena di hari ini kita telah membahas di PD. Jadi gejala apa sih? Misalnya jangan terlalu melihat bahwa citra diri ini harus, wah aku harus keren, harus begini, itu enggak. Tapi lebih ke jati diri sendiri, menjadi diri sendiri, kemudian bisa lebih terbuka atau asertif secara emosi, secara komunikasi, kemudian berpikir positif terhadap orang dan diri sendiri, itu yang sangat penting. Berarti seandainya nih Teh ada yang rasa kayaknya ini nonton Teteh nih. Oh. Kayaknya aku seperti yang Teteh bilang deh. Gimana caranya ketemu Teteh nih di RSUD Pradpan Ih, Panjang? gampang Langsung banget. ketemu atau telepon dulu atau WhatsApp dulu? Gampang banget. Maunya kemana? Kalau ke rumah sakit tentu, kalau misalnya umum itu kan udah jelas ya, ke Karcis, kemudian beli untuk ke Polipsikologi. Tapi kalau misalnya dari BPJS, berarti itu tentu harus ada rujukan dari puskesmas gitu ke Poli Jiwa. Karena rata-rata BPD itu adalah dimulai dari dewasa awal dan akan membaik seiring dengan usia berjalan. Begitu. Poli Jiwa tuh nggak harus atau nggak dibilang gila ya Teh. Enggak ya? dong. Karena orang enggak. udah dia berujuk ke Poli Jiwa. Oh gila ya? Enggak Ya Teh. enggak. Karena gini, ternyata opini masyarakat tentang psikiater dan psikolog itu adalah pergi ke mereka berarti aku gila. Iya. Nah itu salah besar ya. Karena untuk pergi ke Poli Jiwa, ke Polipsikologi itu bisa orang orang yang normal, laki, perempuan, anak, dewasa itu bisa saja. Bahkan kalau di kota besar hanya untuk memutuskan aku mau beli barang yang ini apa yang ini ya, saking bingungnya itu bisa saja pergi ke psikolog. Jadi orang normal bisa pergi ke psikolog, orang normal juga bisa pergi ke psikiater. Makasih Teteh. Sama-sama, Udah sama-sama. berbagi informasi kepada Sama-sama. sahabat sehat RSUD Kota Padang Panjang, dan mungkin segitu saja podcast kita bersama Teteh di podcast RSUD Kota Padang Panjang. Dan mohon maaf aja kalau ada salah kata. Akhirnya saya Dani Permana Putra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Kota Padang Panjang, melayani dengan hati.